Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas bab mengenai mengelola komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara khusus, dan hubungan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Ma'ruf dengan NBI 12219000166. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wahyu Irawan, NB 12219000168. Perkenalkan, nama saya Fardana Aprilia Putri, NBI 12219000170. Perkenalkan, nama saya Egidia Safitri Dewayani, NBI 171. Perkenalkan, nama saya Vivinta Syaturucia, NBI 12119000175. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai mengembangkan dan mengelola program iklan. Periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli, lalu mereka dapat menggunakan 5 keputusan utama yang dikenal dengan 5M. Mission, Money, Message, Media, and Measurement. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita dapat menentukan tujuan. Tujuan iklan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Persuasive advertising atau iklan persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Reminder advertising atau iklan pengingat bertujuan menstimulasikan pembelian produk ulang, produk dan jasa. Kemudian yang keempat, reinforcement advertising atau iklan penguat. Tujuan dari iklan ini harus muncul dari analisis mendalam tentang situasi pemasaran saat ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang ke B, memutuskan anggaran iklan. Meskipun iklan diperlakukan sebagai beban lancar, iklan sebenarnya merupakan sebagian investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga, pesaing dan kerumunan. Yang keempat, frekuensi iklan. Yang kelima, kemampuan dan penggantian. C. Mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan, pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan atau memosisikan iklan apa yang ingin dikomunikasikan. Iklan tentang merek dan strategi kreatifnya. Bagaimana iklan mencerminkan klaim merek. Selanjutnya adalah menetapkan media dan mengukur efektivitas. Dalam tahap ini, pengiklanan memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan, yaitu memilih jenis media utama, memilih sarana media tertentu, memutuskan penentu waktu media, dan memutuskan alokasi media secara geografis. A. Memutuskan reach, frekuensi, impact, exposure. Reach adalah jangkauan, frekuensi adalah banyaknya orang dalam satu periode tertentu. Impact adalah dampak. Exposure, pengulangan media iklan. Exposure terdiri dari 3. Exposure pertama adalah untuk memberitahu pemirsa ada produk baru yang diluncurkan. Exposure kedua untuk memberitahu audiens apa yang terlewat pada exposure yang pertama dan mendorong konsumen lain untuk mengetahui segala sesuatu tentang produk tersebut. Exposure ketiga untuk meyakinkan audiens bahwa keputusannya tepat
kalau memberi produk itu. B. Memilih jenis media utama. Perencanaan media harus mengetahui kapasitas jenis media iklan utama untuk mengantarkan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Media iklan utama beserta biaya dan keunggulan dan batasan. Pilihannya dengan mempertimbangkan variabel-variabel berikut. Yang pertama, target pembaca atau kebiasaan pemirsa media sasaran. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, karakteristik pesan. Yang keempat, biaya. C atau jenis-jenis media utama dalam iklan. 1. Surat kabar. 2. Televisi. 3. Pengeposan langsung. 4. Radio. 5. majalah. 6. Luar ruangan. Dan D atau tempat iklan bisa dilihat di PDF grafiknya. Selanjutnya, E. Memilih sarana media khusus. Perencanaan media harus mencari sarana yang paling efektif, biaya di dalam setiap jenis media terpilih. Dalam mengambil pilihan, perencanaan harus bergantung pada layanan pengukuran yang memberikan perkiraan ukuran pemirsa, komposisi, dan biaya media. Ukuran pemirsa mempunyai beberapa kemungkinan ukuran. Ada 4, yaitu sirkulasi pemirsa, pemirsa efektif, pemirsa yang terpapar iklan efektif. F. Memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Dalam memilih pengiklanan menghadapi masalah penentuan jadwal makro dan jadwal mikro. Masalah penentuan jadwal makro meliputi penentuan jadwal iklan dalam hubungannya dengan musim dan siklus bisnis. Dalam meluncurkan produk baru, pengiklanan harus memilih di antaranya komunitas, konsentrasi, fighting, dan pulsing. Lalu mengevaluasi efektivitas iklan. Guru pemasaran dunia Philip Kotler mengatakan ada 3 metode utama pengujian iklan dalam riset dampak komunikasi. Suatu riset yang dilakukan sebelum iklan dimasukkan ke media dan setelah dicetak. A. Metode umpan balik konsumen, consumer feedback methods, dilakukan dengan menanyakan reaksi konsumen terhadap iklan yang disusun. Konsumen diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah pesan utama yang Anda dapatkan dari iklan ini? Menurut Anda, apa yang mereka inginkan Anda ketahui, yakini, atau lakukan? Seberapa besar kemungkinan iklan ini akan mempengaruhi Anda untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan? B. Pengujian portofolio, yaitu meminta konsumen melihat atau mendengarkan suatu portofolio iklan dengan menggunakan waktu sebanyak yang mereka perlukan. Konsumen kemudian diminta mengingat kembali semua iklan tersebut dan isinya, dibantu atau tidak dibantu pewawancara. C. Pengujian laboratorium, yaitu menggunakan peralatan untuk mengukur reaksi fisiologis detak jantung, tekanan darah, pelebaran bola mata, respon kulit tubuh, keluarnya keringat terhadap iklan. Atau konsumen mungkin akan diminta menekan tombol untuk menunjukkan kesukaan atau ketertarikan mereka dari waktu ke waktu pada saat melihat bahan yang ditampilkan berurutan. Pengujian ini mengukur kemampuan menarik perhatian, tetapi tidak mengungkapkan apapun mengenai pengaruhnya terhadap keyakinan, sikap, dan niat konsumen. Selanjutnya, promosi penjualan. Menurut Hanafi tahun 2010, promosi penjualan merupakan program dan penawaran khusus dalam jangka pendek yang dirancang untuk memikat para konsumen, atau kebanyakan langsung kepada konsumen akhir yang terkait agar mengambil keputusan pembelian yang positif. Promosi penjualan mencakup alat untuk yang pertama, promosi konsumen, seperti sampel, kupon, penawaran, pengambilan dana tunai, potongan harga, premi, hadiah, dan lain-lain. Yang kedua, promosi dagang, seperti potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis.
Lalu yang ketiga, promosi bisnis dan tenaga penjualan, seperti pameran dagang dan konvensi, kontes wiraniaga, dan iklan khusus. Selanjutnya, tujuan promosi penjualan. Menurut Kotler et al. Tahun 2008 bahwa tujuan promosi penjualan sangat beragam. Penjualan bisa menggunakan promosi pelanggan untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Selanjutnya, keputusan utama mensponsori event, yaitu dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menentukan tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, menguji program, mengimplementasikan dan mengendalikannya, serta mengevaluasi hasilnya. Seperti yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, memilih alat promosi konsumen, yang ketiga, mengembangkan program, dan yang keempat, pengujian awal, pengimplementasian, pengendalian, dan pengevaluasian. Acara khusus dan pengalaman. Banyak perusahaan menciptakan produk dan pengalaman merek di lapangan dan di luar lapangan. Merek kecil tentu saja mengambil jalur yang murah dan tidak sejelas di perusahaan besar dalam pemberian sponsor dan komunikasi. Tujuan mensponsori acara. Pemasaran memberikan sejumlah alasan untuk mensponsori acara. Yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci. Yang keempat, menciptakan citra korporat. Di samping itu juga dapat menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan, sehingga dapat mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial dalam bentuk menghibur klien kunci atau member, penghargaan pada karyawan kunci, dan dapat juga menciptakan penjualan barang dagangan atau promosi peluang. Humas atau Public Relation. Definisi Public Relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Fungsi utama public relation, Departemen Hubungan Masyarakat yang mengamati sikap masyarakat di dalam organisasi serta mendistribusikan informasi dan komunikasi untuk membangun etikat baik. Departemen Humas terbaik yang mampu membimbing manajemen puncak untuk menerapkan program yang positif dan menghilangkan praktik yang patut dipertanyakan sehingga publisitas negatif tidak timbul. Mereka melaksanakan 6 fungsi berikut. Yang pertama, hubungan pers atau pers relation. Yang kedua, publisitas produk atau product publicity. Yang ketiga, publikasi perusahaan atau public affairs. Yang keempat, melobi atau lobbying. Yang kelima, hubungan dengan investor atau investor relation. Dan yang terakhir, pengembangan produk atau product development. Selanjutnya, media utama public relation. Ada banyak pilihan media yang digunakan dalam hal public relation, di antaranya yang pertama melalui berita, yang kedua dapat disampaikan melalui pidato, yang ketiga special event, yang keempat dalam bentuk written material, yang kelima dapat berupa audiovisual material, yang keenam corporate identity materials, yang ketujuh public service activist, dan yang terakhir melalui website. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.